Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Nikedut Dewi Yulianti atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari masing-masing kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Igede Wisnu Kusmayana, NIM 2019-02002, dan teman saya. Kenalkan, nama saya Imade Agustatius Setiaso, NIM 2019-02001. Kenalkan, nama saya Imade Yudi Darmawan, NIM 2019-02003, Prodi Seni Karawitan semester 4A. Perkenalkan, nama saya Igusti Bagus Putrayata, NIM 2019-02-004. Di sini, langsung saja saya akan menjelaskan pendahuluan dari laporan yang saya buat. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari laporan ini yaitu Pesta Kesenian Bali yang merupakan agenda rutin tahunan pemerintah Provinsi Bali yang dijadikan sebagai wadah aktivitas dan kreativitas para seniman dalam upaya ikut mendukung program pemerintah dalam penggalian, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai seni budaya Bali yang adiluhung. Pesta Kesenian Bali merupakan media dan sarana untuk menggali dan melestarikan seni budaya serta meningkatkan kesejahteraan, penggalian, dan pelestarian seni budaya meliputi filosofi, nilai-nilai luhur dan universal, konsep-konsep dasar, warisan budaya, baik benda atau bukan benda, yang bernilai sejarah tinggi, ilmu pengetahuan, dan seni sebagai referensi peradaban serta pengembangan kesenian melalui kreasi, inovasi, adaptasi budaya, dengan harapan agar tetap hidup dan ajak berkelanjutan dalam konteks perubahan waktu dan zaman, serta dalam lingkungan yang selalu berubah. Dasar penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 07 Tahun 1986 tentang Pesta Kesenian Bali, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2006. Materi pokok PKB secara garis besar terdiri dari pawai, parade, lomba, pagelaran, pameran, sarasehan, dan pelatihan. Tujuan diadakan PKB setiap tahun secara rutin agar melestarikan, mengembangkan, serta mempromosikan kesenian Bali. Pesta Kesenian Bali dimulai pada tahun 1979. Pencetusnya adalah Gubernur Bali ke-6, almarhum Ide Bagus Mantre. Di awal adanya PKB diadakan selama 2 bulan dari tanggal 20 Juni 1979 sampai dengan 23 Agustus 1979. Dengan adanya Pesta Kesenian Bali secara bentuk seni yang ada di Pulau Bali menjadi berkembang. Wawancara kali ini kami lakukan di Jalan Raja Wali, Banjar Subamie Kelong, Desa Subamie, Tabanan, Bali, pada pukul 14 WITA, hari Kamis 1 Juli 2021, dengan narasumber kami yang bernama Dr. Randus Iwayan Madre Aryase MA. Beliau sangat besar profesinya ataupun pengalamannya dalam ikut membuat ide-ide ke depan untuk Pesta Kesenian Bali dari awal PKB, yaitu tahun 1979. Kajian sumber kali ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama sumber tertulis dan yang kedua sumber tidak tertulis. Sumber tertulis yang pertama ada buku dari Ide Ayu Suryasih, yaitu yang berjudul Pemikiran Kepariwisataan, Masa Jeda Pariwisata untuk Bangkit Kembali. Yang kedua, buku Pesta Kesenian Bali 20 Juni 1979 oleh Pesta Kesenian Bali Denpasar, Indonesia 1979. Dan yang ketiga, buku catatan pribadi dari narasumber yang sudah memberikan informasi mengenai sejarah awal Pesta Kesenian Bali dan keikutsertaan beliau dalam menyusun rancangan PKB. Berikutnya sumber tidak tertulis, yaitu yang pertama
lakukan pengamatan dan melakukan wawancara kepada salah satu narasumber yang berkecimpung dalam perancangan awal Pesta Kesenian Bali. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh teman saya yang bernama Agus Natih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterkaitan pariwisata dengan Pesta Kesenian Bali. Diawali dari yang pertama, yaitu kami akan menjelaskan tema Pesta Kesenian Bali dari tahun 1988, 2001, 2006, dan 2017. Menurut materi yang kami dapatkan, tema PKB tahun 1988 menggunakan sumber cerita Ramayana dan Mahabharata, yaitu Womo Antaka, Hariwangsa, lahirnya Rawana, lahirnya Anuman. Selanjutnya, tema PKB 2001 diambil dari Robineda, yaitu Akasa Pertiwi Pranarkerti Jagat Raya atau langit dan bumi keutuhan jagat raya. Dan sebenarnya PKB di tahun 2006 sampai 2010 mengambil tema Payung Menawa ke Modawo yang memiliki arti pendakian nilai kemanusiaan menuju kedewaan berlandaskan keluhuran budi. Namun, pada saat tahun 2006, PKB mengangkat tema berdasarkan Swabawaning Idap yang memiliki arti sebagai pancaran keluhuran budi. Yang terakhir, pada tahun 2017, PKB memilih untuk mengangkat tema yaitu Ulun Dano yang di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterkaitan pariwisata dengan Pesta Kesenian Bali. Diawali dari yang pertama, yaitu kami akan menjelaskan tema Pesta Kesenian Bali dari tahun 1988, 2001, 2006, dan 2017. Menurut materi yang kami dapatkan, tema PKB tahun 1988 menggunakan sumber cerita Ramayana dan Mahabharata, yaitu Womo Antaka, Hariwangsa, lahirnya Rawana, lahirnya Anuman. Selanjutnya, tema PKB 2001 diambil dari Robineda, yaitu Akasa Pertiwi Pranarkerti Jagat Raya atau langit dan bumi keutuhan jagat raya. Dan sebenarnya PKB di tahun 2006 sampai 2010 mengambil tema Payung Menawa ke Modawo yang memiliki arti pendakian nilai kemanusiaan menuju kedewaan berlandaskan keluhuran budi. Namun, pada saat tahun 2006, PKB mengangkat tema berdasarkan Swabawaning Idap yang memiliki arti sebagai pancaran keluhuran budi. Yang terakhir, pada tahun 2017, PKB memilih untuk mengangkat tema yaitu Ulun Dano yang mendeskripsikan pelestarian air sebagai sumber kehidupan. Tema ini juga bermakna kearifan lokal serta pengetahuan, seperti dikutip dalam kata kiasan bagaimana kita semestinya memelihara, memuliakan untuk mengelola air sebagai sumber kehidupan dan penghidupan serta sumber peradaban. Menurut narasumber, keterkaitan pariwisata dengan PKB ada 3 hal, yaitu pelestarian, perekonomian, dan budaya. Pelestarian yang dimana kita sebagai seniman harus mempertahankan apa yang menjadi warisan leluhur yang berdampak pada ekonomi. Turis yang dicari ke Bali tidak lain adalah kebudayaan kita. Lewat pelestarian dan budaya akan berkembang pada faktor ekonomi di Bali. Serta kita juga bisa melihat dari segi turis yang berlibur di Bali, kita mempunyai budaya yang sangat indah dan banyak sekali, sehingga mereka pun bisa menghargai budaya kita karena kecintaannya terhadap budaya yang kita miliki saat ini di Bali. Contohnya, misalnya pada saat ke pura, dia menghormati budaya kita dengan memakai pakaian adat ke pura pada saat berwisata ke Bali.
Dahulu pernah terdengar isu bahwa adanya pembangunan PKB yang akan dibangun di daerah Klungkung, sehingga seketika kami hendak menanyakan langsung kepada narasumber tentang hal tersebut. Namun beliau mengatakan bahwa tidak akan ada pembangunan PKB yang akan dibangun di daerah Klungkung. Hanya saja pernah direncanakan PKB diadakan di daerah Klungkung, hanya PKB sekarang diadakan di luar Art Center. Namun setelah rapat semua perwakilan kabupaten, karena lokasi yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan PKB yang diadakan, karena lokasi yang strategis dan tempat luas serta sangat tidak memadai, PKB kembali diadakan di Art Center kembali. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibawakan oleh teman saya. Baik, langsung saja. Menurut materi yang kami akan presentasikan yaitu PKB pada tahun 1988, 2001, 2006, dan 2017. Bapak Aryase selaku narasumber kami ikut menjadi orang penting atau bisa dikatakan otak dari pesta kesenian Bali di tahun-tahun tersebut. Dalam segi pementasan atau perlombaan yang diadakan pada saat itu, menurut narasumber kami, pada tahun 1988, 2001, 2006, dan 2017 semua lomba diadakan, kecuali gong kebiar wanita dan anak-anak pada tahun 1988 belum diadakan. Alasan belum diadakan gong kebiar wanita dan anak-anak pada tahun 1988 mungkin karena pada saat itu peminat atau standar penabuh wanita dan anak-anak masih di bawah, sehingga cukup sulit untuk bisa dipertunjukkan di PKB. Berbeda dengan sekarang yang dimana tingkat penabuh anak-anak, remaja ataupun dewasa, entah itu laki-laki atau perempuan, hampir memiliki kualitas yang sama. Selanjutnya dilihat dari segi para seniman atau maestro pada saat itu, hampir semua seniman menikmati atau terlibat dalam PKB, seperti misalnya Bapak Prof. Bandem, Prof. Dibyo, dan masih banyak lagi maestro dari seluruh Bali pada zaman itu. Adapun tema PKB tahun 2001 diambil dari Ruwo Binede, Akasa Pertiwi Purnakerti Jagat Raya, Langit dan Bumi, Keutuhan Jagat Raya. Pesta Kesenian Bali PKB ke-23 tahun 2001 dibuka oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Selanjutnya tahun 2006 PKB mengangkat tema berdasarkan Sabawaning Idep yang memiliki arti sebagai pancaran keluhuran budi. Pesta Kesenian Bali atau PKB Keluhuran Budi dari naskah Sutasoma ini digelar di Taman Werdi Budaya Art Center Bali. Tema besar 5 tahunan 2006 sampai 2010 adalah Menawa Medawa. Menurut artikel yang kami baca, PKB di tahun 2006 ini dibuka oleh Wali Kota Denpasar, Anak Agung Puspayoga. Dan yang terakhir pada tahun 2017, PKB memilih untuk mengangkat tema yaitu Ulun Danu yang mendeskripsikan pelestarian air sebagai sumber kehidupan. Tema ini juga bermakna kearifan lokal serta pengetahuan. PKB berlangsung dari tanggal 10 Juni hingga 8 Juli tahun 2017. Ulu dapat berarti kepala atau pusat sumber hulu, sedangkan danu dapat berarti danau atau sumber air, sehingga Ulun Danu dapat diartikan pusat sumber atau air.
Tema yang diusung dalam parade ini juga berbeda-beda setiap tahunnya berdasarkan kontinuitas teks dan kontekstual. Untuk tahun 2016 sampai tahun 2020, tema besarnya adalah Panca Mahabhuta yang berdiri dari 5 unsur atau elemen yang membentuk makhluk hidup di antara pertiwi atau tanah, apah, air, bayu, udara, teja, cahaya, dan akasa, ether. Pesta Kesenian Bali yang bisa dikatakan ke-39 dibuka resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tadjo Kumolo, didampingi Menteri Pariwisata Arif Yahya, Gubernur Bali Made Mangkupastika, dan Wagub I Ketut Sudikerto. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan dengan presentasi oleh teman saya. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan kelompok kami, dapat saya simpulkan bahwa wawancara kali ini kami lakukan di Jalan Raja Wali, Banjar Subamie Kelong, Desa Subamie, Tabanan, Bali, pada pukul 14.00 WITA hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 dengan narasumber kami yang bernama DRS Iwayan Madre Aryase MA. Beliau sangat besar profesinya ataupun pengalamannya dalam ikut membentuk ide-ide ke depan untuk Pesta Kesenian Bali dari awal mula PKB, yaitu pada tahun 1979. Pesta Kesenian Bali mementaskan berbagai hasil karya cipta seni dan aspirasi berkesenian, baik kesenian hasil rekonstruksi, seni hasil inovasi, atraksi kesenian, serta apresiasi seni dan budaya masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 1979 oleh almarhum Ide Bagus Mantre menggagas dan memprakarsai suatu wadah pesta rakyat yang sampai sekarang disebut Pesta Kesenian Bali atau PKB. Dalam berkesenian, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, itu dasarnya hanya satu, yaitu berdoa atau berserah diri kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Karena utamanya sebelum kita melakukan sesuatu yang bersifat seni, pasti akan diawali dengan berdoa dan menyebut nama Ide Sang Hyang Widi Wasa. Berikutnya saya akan menyampaikan biografi dari narasumber yang saya wawancarai, yaitu nama DRS Iwayan Madre Aryase MA, tempat tanggal lahir 07 November tahun 1942, Banjar Subamie Kelong, Desa Subamie, Tabanan. Agama Hindu. Pendidikan yang pertama SR, tamat tahun 1953 di Tabanan. Yang kedua SMP, tamat pada tahun 1962 di Denpasar. Yang ketiga SLTA atau Kokar, tamat pada tahun 1963 di Denpasar. Yang keempat S1 di IHD pada tahun 1983 di Denpasar. Yang terakhir yaitu S2 Etnomusikologi MA di Inggris pada tahun 1988, Queen University of Belfast. Yang keenam, diploma Etnomusikologi di Universitas van Amsterdam, Holland pada tahun 1978 sampai 1979. Keluarga negaraan Indonesia, status kawin. Dalam laporan kelompok kami juga mencantumkan sebuah dokumentasi pada proses wawancara. Baik, sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om.